Hai guys, welcome to Gadis Gelas The Girly Pot. Hari ini aku datang dengan cardigan. Biar ada yang beda ya, Sa? Iya dong, soalnya kalau kan kita punya reels itu loh, Sa, potongan-potongannya dia. Kalau gue potong lu semua, Iya, semuanya hitam semua gitu loh. Jadi gue berasa kayak semuanya sama-sama aja. Orang jadi nggak begitu aware, tapi nggak juga sih. Sebenarnya gue lebih ke tadi gue baru ngepost di Instagram gue gitu. Is blue gonna be my new black? Kan waktu kita personal color analysis, iya, emang iya. lu cocoknya biru. Iya kayak daripada hitam. soft summer ya, gue ya soft Iya, summer lu kan. summer. Kalau lu winter kan, Lu true winter ya. Iya. Iya. Kalau Sabrina tuh lebih cocok pakai baju-baju yang katanya mencolok. Kayak hitam banget, Ya, putih-putih. bener, Iya. fuchsia, Fuchsia. kuningnya mencolok gitu. Kalau aku tuh yang lebih katanya cewek-cewek pastel sebenarnya. Bener. Nah tapi masalahnya gue tuh bukan cewek pastel, gue berasanya. Iya. Jadi gue tuh kayak berasa kayak ya beberapa warna aja lah gue oke. Salah satunya ya gue berasa memang biru kayaknya emang bikin muka gue lebih gitu. Ya lu kan jarang ya kayak pakai ungu Bener. yang lilac gitu. Iya lilac. Tapi katanya lu bagus. Iya katanya aku bagus guys. Tapi belum coba gak bisa. Gue tuh terlalu terlalu monokrom. Bener, terlalu boring sih jujur. Iya. Kayak sebenarnya warna-warna gue tuh nude, putih, hitam, biru, coklat masih oke lah. Tapi lu suruh gue hijau pastel gitu, aduh gak bisa sih. Pink muda. Aduh, Iya. Gak bisa. Jadi waktu gue dapet color analysis itu gue juga kayak, apakah ini saya? Kayak tidak bisa. Tapi gue senang banget sih sejujurnya kan kita bentar lagi mau pergi nih, Sab. Iya. Kan perginya kan kayak summer in Europe gitu kan. So gue udah mulai gitu loh cari-cari baju-baju gitu loh yang kayak kurang lebih warnanya gimana. Tapi warna-warna yang kayak sekarang lagi ini tuh warna-warna soft summer banget. Emang iya. Ya kan kayak kuning pastel, pink pastel, hijau pastel sebenarnya. Jadi whether I want it or not aja sih. Bener. Lebih gampang juga nyari baju warnanya tuh. Bener. Terus suruh gue pakai baju warna hijau itu, gue udah kayak muka gue kayak butek kayak hati yang itu gue kayak butek banget sih kok. Makanya nanti guys tolong ya diliatin waktu kita bikin podcast itu di sana. Nanti tolong liatin Sabrina pakai apa, Susan pakai apa. Cerah nggak? Soalnya kan kebetulan karena kita bakal bikinnya di sana, otomatis kan tiap hari outfit baju dong, dengan dasar cewek ya. Jadi nggak sabar dengan latar belakang yang sangat wow itu dan baju-baju kita yang juga super apa ya? Ya mungkin lebih stylish kali ya daripada sekarang. Lebih niat kali ya, lebih niat sedikit gitu. Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa, Sabrina? Tentang friendship breakup biasa. Betul. Maksudnya kayak mungkin kayak nggak temenan lagi gitu ya. Benar. Nah jadi kalau misalkan kita rangkum secara judulnya, kan biasa kita selalu kayak ngomongin tentang kayak cowok, cewek, pacaran, hubungan. Nah tapi sebenarnya menurut gue ini tuh juga menarik gitu loh. Hubungan antar teman ya. Bener, friendship breakup. Yang gue yakin tuh kalian tuh pasti pernah ngalamin. Gitu. Rasanya tuh kayak putus cinta gak sih sebenarnya? Gitu. Jadi kita mau bahas dari sisi mungkin lebih ke relationship with friends gitu loh, bukan kayak cowok. Jadi kita gak bosan juga yang ngomongin cowok. Apalagi cewek kali ya, Sa. Cewek tuh kalau punya temen tuh kayaknya lebih banyak break up ya daripada cowok. Iya, soalnya kan itu lebih slow. Bener, ya kan? Gue tahu kalau cowok-cowok tuh biasa kalau udah gak temenan tuh paling sering tuh gak gara-gara apa? Dua, rebutan cewek. Bener, rebutan cewek. Kalau gak ya duit lah ya. Kayak misalkan mungkin ditipu lah atau apa. Biasa tuh mereka break up karena gitu. Tapi kalau cewek banyak banget sih menurut gue. Bener. Ya kan kayak misalkan salah ngomong aja bisa gak temenan. Berantem. Ya kan denger katanya gue diomongin bisa berantem. Pokoknya lebih ribet lah friendship di cewek itu. Makanya kita pengen bahas nih hari ini, kenapa tuh friendship breakup tuh rasanya tuh bisa sama sakitnya kayak kita tuh putus cinta. Bahkan kadang lebih sakit. Nah mengingat ngomongin friendship, kita mungkin bisa ceritain dulu kali Sab, hubungan kita tuh sebenarnya apa sih? Kita teman. Asik. Kita udah temenan berapa lama? Mulainya dari mana? Terus kita tuh hubungan kita tuh sebagai teman-teman yang seperti apa sih gitu. Oke. Kita kan udah temenan dari 2014 ya, Sa. Iya, udah lebih dari 10 tahun ya guys. Iya, Sa, udah 11 Gila tahun. Ya, gak berasa. Nah, terus sebenarnya kita tuh tipe, menurut gua kita bisa mengkalkulasikan, udah kayak ngitung apa gua. Iya. Kayaknya kita tuh temen yang kayak gak ribet deh, Sa.
Heeh. Maksudnya kita juga bukan yang kayak harus tiap hari chat. Ya. Karena kan banyak banget kayak temen cewek tuh emang mereka tuh saking deketnya suka chat tiap hari. Tapi Bener. sebenarnya gue bisa menganggap lu ya teman terdekat juga. Iya, Tapi iya. walaupun kita nggak setiap hari chat gitu Bener, kan. bener. Nah, jadi kalau dibilang teman dekat, tapi kita nggak yang Bukan harus yang clingy to each clingy other to each gitu. other ya. Tapi kalau kayak mau telepon ya kayak cerita-cerita aja. Tapi karena kita mungkin menurut lu karena kita tipe orang yang seperti itu juga nggak? Mungkin. Ya kan? Ya. Kayak kita tuh memang dari dasarnya, aku tuh berasa aku sama Sabrina tuh tipe orang yang tuh lumayan chill. Bener. Gitu kayak lumayan chill banget. Terus kita juga bukan yang clingy. Iya, nggak Even kita clingy. ke pasangan pun kan nggak clingy gitu loh. Nah jadi hubungan kita pun juga seperti itu. Iya. Friendship, tapi memang bukan yang kayak chat tiap hari. Ya. Tapi benar yang kata Sabrina ngomong, kalau misalnya gue juga bete gitu, gue bisa kayak, Sab di mana lo gitu. Kayak gue mau cerita dong gitu kadang-kadang. Karena kadang-kadang kan kalau kita lagi kayak error gitu, kita berasa mungkin teman kita tuh kayak Sabrina Teguh gitu. Berasanya Kak, kasih gue pencerahan sekarang gitu loh berasanya. Tapi itu sih mungkin basicnya emang bener kita tuh nggak clingy. Terus kita tuh juga kayak nggak suka banget drama, Sa. Bener, kita nggak suka banget drama guys. Nah tapi yang lucunya itu kita tuh juga temenan tuh bukan berdua. Ya. Kita tuh kayak in one group in our uni days gitu loh. Nah tapi in between sepanjang kita di uni pun kayak ada lah gesekan satu sama lain. Tapi emang gak pernah di kita. Bener. Gak pernah ya kita ya. Pernah. Sama sekali. Gue juga berasa kita gak. Maksudnya pernah mungkin lu gesek sama siapa atau gue gesek sama siapa. Tapi itu minor banget. Tapi gak pernah kita gitu loh. Jadi gue berasa mungkin pertemanan kita ini lumayan pertemanan yang cukup sehat. Iya, karena sehat sih. Ya kan, cukup sehat kan. Nah, di sini banyak dari kita gitu yang suka punya konsep itu. Kenapa sih putus pertemanan itu kadang-kadang lebih menyakitkan? Benar. Ya kan, karena kan kita udah temenan mungkin kayak 11 tahun, 10 sampai 11 tahun. Banyak dari kita tuh tumbuh dengan satu sahabat atau mungkin several sahabat lah ya. Karena kan kita pasti punya kayak teman SMA, teman SMP, teman kuliah, teman pageant dan sebagainya. Kita itu punya sahabat yang kita anggap tuh akan ada selamanya. Benar. Gitu loh, kayak kita bagi rahasia, mimpi atau bahkan trauma bareng-bareng dan tiba-tiba hilang tuh orang yang kita anggap, wah, lu tuh harusnya sama gue selamanya, dan boom, ya udahlah hati lu bakal berantakan. Ekspektasi gitu loh, Sab. Nah, tapi menurut gue kita juga nggak ada yang kayak gitu. Se-expect kayak bener-bener kalau ini sahabat gue harus sama dia ya itu kayaknya toxic juga deh. Benar. Karena kan ada orang tuh tipe temenannya tuh yang memang kayak kalau gue ada buat lu harus ada buat gue. Bener, kalau gue temenan sama lu nggak boleh temenan sama yang lain. Nah itu dia, wah itu ribet. Itu udah bye-bye sih kalau misalnya tipe orang yang seperti itu ya. Karena kayak gue sendiri kan karena chill juga, gue gak masalah gitu kalau misalkan Sabrina mau temenan sama siapapun. Maksudnya kita temenan tapi bukan berarti Sabrina milik gue. Bener. Iya kan, bukan kayak misalkan pacar. Kalau pacar kan jelas ya, gue juga tahu. Cuman kalau temenan tuh gak ada yang kayak gitu tuh menurut gue. Makanya mungkin kita tuh gak pernah punya rasa itu. Tapi di luar sana tuh banyak yang punya rasa kalau lu temenan sama gue ya lu harus sama gue. Bener. Gue kasih lu A, lu harus kasih gue A. Bener. Gitu loh, jadi mungkin konsepnya lebih transaksional gitu kali ya. Ya kan? Berarti ini setelah ngomong ini gue baru ngeh, bener tahu temen tuh juga kayak cowok, namanya kita berrelationship. Ya maksudnya kan cowok juga ada yang overprotective, temen juga ada yang menggunggung kita sebagai teman. Benar sekali. Atau bahkan yang kayak gue gak suka kalau kayak temen baru main sama temen lama gue, kan itu juga ada ya. Nah makanya karena menurut gue, karena kita menganggap misalkan hubungan pertemanan itu dianggap lebih stabil, which is kan kayak gak mungkin putus kan, asin kayak pacar gitu, lu gak bakal kayak putusin gue gitu. Nah seakan-akan makanya kenapa kita tuh kalau sampai ada keretakan atau sampai kayak berantem, itu tuh berasa kayak lebih sakit karena lu tuh sebenarnya gak siap gitu loh. Kalau pacar kan kayak lu tau kan, kayak ya maksudnya gue juga jaga-jaga, kayak misalnya kalau gue nggak mau sama cowok lu, ya udah gue bakal putus, ya udah. Terus kayak 3 bulan deket, abis itu udah. Bener, kayak maksudnya mantan pacar itu jauh lebih common daripada mantan teman, kayak gitu. Makanya kenapa kadang-kadang kita berasa tuh cewek tuh atau pertemanan cewek tuh bisa kadang-kadang lebih sakit kalau akhirnya break dan lebih drama lah biasanya. Tapi gue merasakan sih waktu yang gue berantem sama si temen kita itu. Temen kita yang mana sih? Yang itu. Yang mana? Kan gue berantem cuma sekali. Oh iya. Di Bali. Iya.
itu tuh kayak rasanya gue lebih males gitu. Iya. Kayak apa sih gitu, daripada maksudnya gue berantem sama cowok gue. Iya, benar. Kayak menurut gue rasanya tuh kayak gue lebih pusing gitu. Iya, Kayak iya, lebih iya. aduh drama gue mesti ngapain nih, kayak gue Iya. apa nih gitu, daripada gue berantem sama cowok gue, ya gak sih? Bener. Gue juga setuju sih, kayak gue bakal lebih pusing dan bakal lebih kayak lebih lama gitu loh mikirinnya Iya, kalau berantem berantem sama sama temen. temen Tapi gue gitu. selalu bersyukur sih, gue tuh dari kecil nggak pernah berantem sama temen sebenarnya. Lu tuh orangnya cuek. Jadi setelah gue temenan Ya, sama mungkin Sasa, sih. iya, Mungkin lu sih. tuh ya udah cuek, ya udah santai aja, udah Iya, kita bener banget. happy aja gitu. Nggak baper gitu-gitu ya. Iya. Iya. Soalnya guys, gue juga punya dede nih, si dede gue Sat. Iya. Dari kecil, bener-bener dari kecil loh, dari SD, kerjanya berantem sama temen. Oh iya. Iya, jadi nanti dia bisa deket sama teman nanti berantem, deket sama teman nanti berantem. Kayak drama berantem sama temen tuh menurut gue jauh lebih banyak daripada gue dengerin dia berantem sama pacarnya. Nah, karena menurut gue dia tuh tipe temenannya tuh yang kayak clingy banget, Sa, waktu Ya di mungkin awal. kali ya, mungkin ya. Iya. Dan maksudnya kayak tipenya juga baperan dan punya Bener. ekspektasi gitu loh. Nah. Itu gue juga setuju sih, soalnya lately aja kayak misal kalau pulang nih ke rumah gitu dia cerita, iya masa gue baper kemarin gue nggak di-invite ke acara propose-nya temen gue. Oh, kalau itu gue bodo amat sih kayaknya. Maksud gue, iya sih gue Bener. ngerti lu bapernya mana, gue ngerti. Tapi kayak kalau gue nggak di-invite karena gue emang nggak punya group of friends yang kayak gitu, ya udah gitu loh. Gue juga nggak apa-apa ya, gue tinggal celebrate lagi aja sama dia. Karena memang bukan salah temennya itu, yang nge-arrange kan cowoknya. Nah cowoknya kan namanya juga nggak cowok, tahu. ya bingung kan. Jadi kayak gue berasa kalau gue di posisi dede gue ya gue nggak akan baper. Tapi ternyata dede gue tuh emang baperan orangnya. Gitu, makanya jadi kayak gak tau lah, kayak ada aja gue berasa kayak orang-orang yang memang punya natur berantem sama temen jauh lebih baik daripada berantem sama pacar gitu. Sedangkan mungkin kenapa gak relate, karena mungkin kita tuh orangnya gak seperti itu. Bener, sama gue tuh pernah denger juga ada temen gue bilang, iya gue tuh gak bisa punya temen cewek katanya. Setiap gue punya temen cewek selalu berantem. Ini cewek ngomong? Cewek. Oh, Kan gue gak ngerti, tapi dia bisa terucap dari omongan dia kayak gitu. Oh, lucu juga. Terus ya. abis itu gue bilang, oh tenang aja, lu gak bakal ngomong gue kok, lu mau ngapain terserah gitu. Iya. Gue juga gak bakal berantem sih sama cewek, kecuali ya udah keterlaluan ya. Iya, Ya gue bisa berani. dia kayak jahatin lu. Bener. Kan. Kalau sama kayak normal-normal aja kayak gue gak peduli deh. Ya tapi gue gak ngerti kenapa dia bisa ngomong gitu. Iya, gue gak bisa temenan sama cewek katanya. Oh, tapi gue tahu sih ada cewek-cewek gitu yang kayak misalkan dia temenannya mau sama cowok aja karena dia berasa mungkin kalau sama cewek tuh drama. Iya. Ya kan? Atau kayak misalkan kalau temenan sama cewek nanti dia bisa berantem aja, kayak other women tuh bisa hate dia gitu. Bener, ya kan? iya. Berasanya, ya gue juga berasa sih. Nah, tapi gue mau nanya, lu tau gak sih kayak mungkin buat teman-teman yang kayak lagi mengalami gitu, tanda-tanda friendship breakup tuh lagi terjadi, biasanya tuh gimana ya? Tanda-tandanya, menurut gua tadi balik lagi, nggak semua case kayak gini ya, tapi contohnya kayak kita udah lama nggak kontekan nih, terus misalnya satu dari antara temen lu tuh clingy, jadinya kayak lu berasanya udah lama nggak kontekan kok, kayaknya kalau mau kontak dia lagi tuh canggung, awkward gitu ya. Jadi itu bisa tanda-tandanya deh. Bener-bener, atau enggak mungkin kayak apa ya, dia menjauh dari lu. Iya, karena lu tahu dia tuh nggak slow, dia nggak santai. Iya. Kalau kita nih, misalnya kita nggak kontekan berapa lama, maksudnya gue kontak lu lagi, lu biasa aja kayak oh iya langsung kan. Bener. Tapi lu bisa merasakan aura dia kayaknya nggak suka nih karena lu udah lama nggak kontak dia. Iya. Kan? Jadi dia kayak agak menjauh juga tuh waktu lu kontak, kan lu juga jadi berasa nggak enak ah. Iya. Jadinya pada dasarnya kita pasti bisa ngerasain lah gitu, Mbak, gitu. Iya. Nah, tapi pertanyaan gue adalah gini, kalau lu atau teman-teman yang punya teman kayak gitu, mungkin yang agak baperan, yang agak mungkin punya ekspektasi, gimana tuh harus temen lu nih, udah temen lu nih. Nah, menurut lu sebagai orang yang lumayan chill, menurut lu harus kayak gimana? Bilangin temennya kah atau kayak gimana? Sejujurnya kayaknya tipe gua ya. Sebenarnya gua kalau emang kita juga punya kan temen yang kayak gitu. Gue sih lebih karena gue tahu dia orang kayak gitu, emang gue lebih mengalah sih, Sa. Oke, lebih ngertiin aja lebih gitu. Ngertiin, cuman ya balik lagi gue juga ngertiinnya punya batasan juga dong. Ada boundariesnya. Iya, jadi kayak kalau emang dia punya udah keterlaluan ya harusnya lu ngomongin. Tapi jujur kalau pengalaman pribadi gue ngalah. Tapi kadang-kadang gue kayak males gitu ngomongin dia. Karena gue tahu ketika gue ngomongin dia bakal marah. Bener. Jadi kan kita tuh kan
peacemaker nih, Iya, kita nggak mau ada perang terjadi kan, kita males banget nih, Iya, ya kan. betul. Jadinya kayak gue lebih kayak ya udahlah. Tapi gue udah tahu dia emang orangnya gitu. Oh, that makes sense Iya sih. kan. Kayak Tapi sebenarnya dia nggak jahat, cuman lu tahu aja dia nih ada gak unik. Iya. Agak unik bener sih. Tapi kita juga pengen kasih tau nih ke teman-teman, maksudnya tadi yang mungkin yang gue bisa highlight dari lu ngomong itu yang gue suka banget tuh kayak lu ngomong kayak ngomongin tentang boundaries. Iya. Kadang-kadang tuh ada orang yang mungkin ya berasa karena lu punya cuman teman dia satu-satunya. Iya. Atau mungkin kayak ini cuman teman satu-satunya yang lu sayang lah, lu nggak punya teman lain lah selain dia. Gue berasa tuh ada banyak banget orang tuh yang malah kayak fit their ego gitu loh. Oh. Jadi udah tahu nih temen lu salah, emang dia agak kelingi dan gimana, lu ladenin. Terus lu gak punya batasan. Lu gak punya batasan, akhirnya lu jadi kayak menderita sendiri gitu loh. Kayak terpaksa. Dan terpaksa gitu. Dan kita mau kasih kalau gue ya, gue kalau udah tahu ketemu orang yang seperti itu dan agak kurang itu, gue biasanya tuh gak akan kayak kasih makan dia. Kalau gue, gue bakal ngelakuin apa yang menurut gue benar, gitu loh Sab. Kayak gue gak akan ngelakuin apa yang gue anggap kayak oh demi dia happy, gue kasih lah, gue ikutin lah, gue sesuaiin sama dia biar dia happy. Enggak sih, gue bakal kayak lu ngomong ya. Gue ngomong kayak gue rasa ini udah cukup dari sampai sini. Gue rasa nggak harus kayak gitu. Benar. Lu masa gue nih temen lu, gue bakal kasih tau yang baik buat lu. Tapi kalau lu nggak mau dengar ya udah terserah lu, gitu loh. Jadi gue sendiri tuh menurut gue punya batasan tersendiri. Jadi gue nggak sampai akhirnya perilaku lu tuh malah bikin toxic buat kalian berdua. Benar. Gitu, in the end lu bakal toxic jadi buat dia. Ya lu pikir dia gak akan kayak temenan sama orang lain lagi? Iya. Kalau lu gak bilangin, malah dia jadi kayak gak punya teman gitu loh. Gak ada yang mau temenan sama orang kayak gitu. Ya lu selalu bilang gitu sih. Iya kan? Kasian kalau lu gak ngomongin dia. Bener. Maksudnya gak cuman kita loh temennya. Dia kan pasti bersosialisasi juga dong. Kalau dia gak sadar, kan karena gini, masa banyak juga orang tuh yang gak sadar Sab. Kalau dia itu mungkin agak manja atau gimana, karena itu mungkin bawaan ya dan sebagainya. Gue berasa tuh kalau dia nggak dikasih tahu malah kayak kasihan, nanti dia tuh nggak tahu kalau dia tuh aneh. Benar. Kalau sayang ya. Dan balik lagi nggak semua orang mau dikasih tahu Sa. Bisa dia marah balik sama lu. Bener ya. Makanya kan gue bilang ya kalau sampai dia marah ya udah. Gue mau ngomong apa, gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh Sab. Menurut gue. Jadi kayak ya I try my best. Tapi kalau misalkan enggak pun ya udah sampai di sini aja gue berasanya. Setuju. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih Sab, apa yang bisa kita lakuin nih saat mengalami friendship breakup? Gitu. Kadang-kadang karena kan kita tahu nih kadang-kadang kehilangan sahabat itu bahkan bisa lebih menyakitkan daripada kehilangan pacar. Kalau pengalaman pribadi gue ya Sa, gue sih orangnya kayaknya nggak terlalu pendendam ya. Oke. Misalnya kayak gue minta maaf, terus dia minta maaf sama gue, terus mungkin ya emang kita nggak sedekat dulu. Tapi kalau lu masih mau main sama gue, masih temenan sama gue tuh kayak oke banget. Iya, kayak ya udah. Mungkin kalau gue mengalami itu, gue berantem sama orang, gue selalu mungkin akhirnya kayak gue nggak mau sampai kayak dendam yang kayak lihat dia atau apa dia kayak gue jadi kesel gitu, karena nggak enak juga kan di diri gue nya. Jadi kayaknya sebisa mungkin ya udah gue minta maaf. Kalau gue kalau salah, dianya juga kalau menyambut kayak ya gue minta maaf juga atau gimana ya, terus ya jalanin hidupnya lebih santai aja gitu gak sih? Sampai misalkan gak meets pun ya emang harus let go ya let go ya gitu udah, kan. Iya. Setuju sih. Ya emang gak cocok aja berarti. Bener. Kan. Itu penting banget sih guys. Soalnya kalau kita ngomongin friendship breakup ya, sama sebenarnya kayak kita tuh kehilangan pacar sebenarnya. Izinkan kayak lu tuh berduka, iya lu sedih ya pasti lu sedih gitu loh, lu harus break up. Tapi tuh gue berasa ya selama abis itu, selama masalah harus selesai. Menurut gue itu mau nanti terima atau nggak terima, temenan atau nggak temenan itu masalah nanti gitu. Tapi lu harus punya jiwa yang kayak oke, lu udah maafin, beneran lu harus udah maafin ya. Dan yang kayak ya udah terima aja, nanti harus kayak gimana ya jalan hidup. Nah makanya kan kalau lagi gue ngawat kan sekarang lagi zaman kemarin tuh ya kan Alisa Dagi sama Al yang dibawa tuh apa Maya sama Mulan terus kan. Kayak tragedi dulu kayak temenan disikut dari belakang, ditusuk. Gue setuju banget sama Mbak Maya sih waktu itu, dia ngomong kayak maafin iya, gue udah maafin. Tapi kalau lu mau gue temenan lagi ya gue gak bisa. Soalnya bagus kenapa dia, menurut gue Bunda Maya itu dia menjaga dia punya diri dia gitu. Gue gak perlu jadi pendendam atau gue mau jahatin atau kayak gimana dulu apapun yang mereka lakukan ke dia. Tapi lu suruh gue sekarang baik-baik fakey lagi, gue kan gak bisa. Kayak sakit hati itu bakal tetap ada menurut gue sampai kapanpun, ya kan.
Tapi masalahnya adalah ya next-nya aja lu mau ngapain. Ya kalau lu berasa dengan lu temenan lagi bakal jadi toxic, ya Nggak nggak usah iya, gitu. iya. Masih banyak orang di luar sana yang gua rasa bisa terima lu juga Benar, gitu. benar. Maksudnya balik lagi kata tadi Sabrina ngomong, nggak semua orang tuh bisa cocok. Benar. Gitu loh. Jadi nggak usah dipaksain Iya, iya, in the iya. end. Gitu makanya gua rasa itu penting sih. Kayak lu harus Mhm. tahu diri lu dulu. Izinkan lu tuh berduka dan sedih dan sebagainya. Next-nya ya udah tinggal lihat kan, karena ini kan hubungan dua belah pihak ya. Benar, benar. Kalau mantan ya udah bye, gue nggak mau lagi temenan sama lu. Iya. Make sense. Tapi kalau temenan ya tergantung seberapa worth it dan seberapa hati lu siap aja. Kalau lu berasa lu nggak bisa temenan sama dia ya udah nggak usah. Terus kadang-kadang gue malesnya ya kalau sama cewek antar cewek tuh, kadang-kadang cewek tuh kayak suka ngomong di belakang lah. Oh ya itu gue juga Nah itu enggak gue sih. males banget. Ya gue juga Kayak, paling males. makanya menurut gue friendship break up itu lebih Pusing. daripada cowok. Karena Benar. cewek tuh banyak cengkoneknya gitu loh. Bener, Sa. kalau cowok mungkin kalau break up, kalau cowoknya bacot ya berarti terserah dia lah Iya, kalau dia kita mau juga bacot nggak kayak peduli. ya udah Iya. gitu Kalau anjir. cewek tuh kayak Bener. ngomong apa kayak lebih males gitu. Ya terus kayak bisa kayak gini loh, kayak nanti kubu mana benci sama kubu mana, Iya, terus nanti dia ngomong ke hasut kubu-kubu, apa. Iya, iya, hasut iya. bikin tim. Oh, Nah itu pusing. kadang-kadang males tuh gue. Gue nggak bisa juga sih, kayak makanya gue nggak, pokoknya gue juga bukan tim kayak gitu karena Iya, kita, iya. menurut gue juga kita adalah peacemaker. Jadi gue berasa kayak oh no, kayak Tapi lu tahu kan emang banyak orang tuh kalau kayak Banyak. nggak sama temennya lagi tuh kayak gitu. benar banyak banget sih. Tapi menurut gue lagi-lagi sih balik lagi yang tadi kita ngomongin, semakin lu bacot, semakin lu kayak ngomongin hal orang lain jahat, Iya. gue berasa kalau orang yang dengerin cukup pintar dan cukup make sense gitu, dia bakal Nggak berasa mau kayak temenan sama lu sih. satu nggak peduli, yang kedua apalagi kalau dia tahu nih beneran kalau sebenarnya yang dia omongin tuh orangnya baik Bukan, sih, kayaknya nggak iya, mungkin kayak gitu juga. Jadi makanya guys, bukan masalah omongannya gimana, tapi kayak gimana lu nya aja sih. Iya, Balik iya, lagi, iya. kalau lu tahu lu nggak salah ya udah biasa aja, nggak usah ngebela diri, nggak usah apa ya, kecuali dia udah jahat ya, itu lain ya, jahat asin kayak mungkin menyebar fitnah. Iya, iya. Menurut gue itu ya udah bye sih. Tapi ya at least yang gue rasain kayaknya soalnya itu terjadi di gue sih, Sab. Iya, Kayak maksudnya kan waktu kita ngomongin topik ini nih guys, yang waktu friendship breakup gitu, jujur gue bukan tipe orang yang berantem sama temen kan. Cuman ya kadang-kadang tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa terpungkiri lah lu pernah punya masalah kayak gitu juga, dan itu happens di gue udah dulu sih, udah lama banget gitu. Jadi basically ya sama gue udah nggak temenan lagi sama teman baik gue, tapi ini masalahnya tuh gara-gara bisnis lah. Makanya ini mungkin pesan buat kalian semua, kalau kalian mau berbisnis atau melakukan sesuatu yang menyangkut uang dan legal, gue saranin semuanya harus dihitam atas putih. Oh ya, nggak boleh ngomong doang. Nggak boleh ngomong doang. Mau lu teman baik lu kek, mau itu saudara lu kek, mau itu dia kayak pacar lu kek, even lu mau kerja bareng pacar lu, gue selalu saranin semuanya itu harus hitam di atas putih, karena tuh bukan masalah lagi kayak kata lu kata gue, tapi yaudah kita ngikutin kertas aja. Iya. Nah salahnya gue dulu mungkin tuh karena kita mulai terlalu kecil, asin kayak masih belum tahu apa-apa, Iya. ya udah as a friend aja kayak doing something gitu, sampai akhirnya ya satu titik ya nggak cocok. Iya, Kayak ternyata tuh ada orang tuh yang temenan cocok, tapi kalau kerjaan nggak cocok. Iya, iya, iya. Nah itu lu juga harus tahu gitu loh. Jadi menurut gua semuanya itu bukan masalah oh gue tahu nih Sabrina orangnya baik gitu, tapi nggak ada omongan dari awal. Nah sama halnya kayak menurut gua ya, sama hal dengan kita bikin podcast kayak gini. Dari awal kita udah ngomongin, Sab lu kerjain yang ini ya, Sab lu kerjain yang ini ya, oke nggak, ada yang perlu diomongin nggak. Terus kita juga misalkan tiap bulan atau apa, kalau ingat ngomongin yang berbasis kerjaan ya kita ngomong, Sab kayak kurang ini deh, kayak ini harus lu gini deh, kayaknya harus makin kayak gini deh, ininya kurang dan sebagainya. Dan menurut gua ya itu harus loh. Dan sedangkan kayak dulu tuh gua nggak ngerti apa-apa tentang ini. Nah jadi akhirnya waktu itu ya udah kita pisah. Tapi yang bikin gua sedih adalah ya gua nggak temenan lagi sama dia. Tapi waktu lu berantem ya, anggap aja itu kayak berantem ya. Iya. Kenapa dia juga lu dan dia memutuskan untuk nggak temenan lagi, Sa? Sebenarnya kalau dari sisi gua tuh bukan masalah kita memutuskan nggak temenan lagi sih. Tapi gue berasanya kalau gue lumayan open banget dulu ya. Kalau sekarang kan ya ini udah lama banget, jadi kan udah lewat ya. Jadi gue udah nggak bisa gitu. Tapi kalau dulu posisinya even waktu udah berantem pun, masalah udah solve pun, gue tuh tetap buka diri gue. Tapi dia nggak mau. Iya gitu kan. Kenapa dia kepahitan atau gimana? Ya gue nggak tahu sih dari sisi dianya gimana. Cuman kalau dari sisi gue tuh mungkin kalau lu masih mau temenan sama gue open aja. Cuman ya mungkin udah riwah kali ya. Karena waktu itu dulu juga kayak lebih kita tuh juga bukan main di grup
of friends yang sama. Jadi kayak gue punya teman gue sendiri, dia punya teman dia sendiri, tapi kita connect in somewhat way lah. Jadi gue dari kecil emang kita temenan lah sama dia. Dan akhirnya ya mungkin gara-gara itu pun ya karena mungkin nggak ada connect lagi. Maksudnya kan tadi kan ada kerjaan yang kita kerjain bareng. Nah, karena udah nggak connect lagi dan group of friends-nya juga beda, gue berasa ya udah kepisah secara natural aja gitu loh. Tapi kan sebenarnya mungkin kalau lo temenan lo kan lo masih nyari tuh each other. Nah, tapi mungkin pada saat itu pun mungkin gue juga nggak nyari lagi, ya dia juga nggak nyari lagi. Ya gue juga sibuk dengan kerjaan gue dan temen-temen gue, ya dia juga sibuk dengan kerjaan dan temen-temen dia gitu loh. Jadi gue rasa ya emang naturally lu fading away aja gitu. Nah dari situ sih makanya itu yang gue belajar. Sedih nggak? Sedih sih, sampai sekarang menurut gue itu menjadi suatu momen di hidup gue yang gue rasa gila, gue itu maksudnya standar temenannya tuh memang lumayan deket banget. Kayak gue kenal sama keluarganya, Dulu dia kenal ya. sama keluarga gue. Tapi memang akhirnya tuh jadi kayak, karena ya namanya juga masih kecil ya. Dulu waktu kita sempet cek agak ada ribut sedikit kan, ada ya family involved lah, kayak mama dia involved, mami gue involved, karena kan kita masih kecil, kita nggak tahu apa-apa, dan ini kan ngomongin duit gitu, maksudnya kan agak lebih riwah kan. Dan akhirnya gue sadar lah sejak saat itu, ya udah, maksudnya apa yang bikin gue bisa akhirnya move on, ya gue berasa ya udah mungkin memang gue nggak jodoh lagi sama dia. Jadi kayak jodoh gue tuh udah sampai sini sama dia. Ya kalau gue someday nanti gue jodoh lagi ya mungkin bakal reconnect lagi. Tapi kan mungkin as if now ya enggak, karena ya mungkin udah kepisah secara natural aja loh, kayak ya udah lu udah hidup dia kayak gitu, ya hidup gue gini udah kepisah. Ya, jadi kayak friendship breakup tuh sedih juga ya. Sedih banget Maksudnya sedihnya sih. kayak bisa lebih banyak karena kalau temen cewek kan bisa seumur hidup. Bener. Kalau mungkin cowok kan putus gak main lagi. Bener gitu kan. bener. Karena kan rata-rata kalau cowok nggak temenan tuh biasa gara-gara cewek lah, masalah duit lah, masalah kerjaan gitu. Maksudnya temen lu dari kecil lagi. Dari ini iya, kayak maksudnya kan gue pikir maksudnya sedekat kayak gue pikir kayak kalau gue married tuh bridesmaid gue dia gitu loh. Karena lu deket banget gitu, bener-bener deket banget. Apalagi kan temen dari kecil ya. Kan kita suka main ke rumah dia main ke rumah gue, nginep-nginepan dan sebagainya lah. Sampai akhirnya, tapi yang gue sadar adalah ya again, life must go on. Ya sih. Ya lu harus tetap pursue hidup lu gak bisa mikirin kayak dia terus gitu. Makanya akhirnya ya udah gue, karena kan again ya gue suka banget sama quote gitu, if it meant to be it will be. Ya udah gue mikirnya ya kalau emang dia jodoh gue, ya mungkin someday gue bakal temenan lagi in another time gitu. Tapi ya udah, kalau sampai enggak pun ya lu udah harus terima itu dan lo harus move on ke hidup lu aja gitu. Daripada lu kayak terkungkung sama aduh gue salah apa, gue gimana dan sebagainya. Atau bahkan mungkin jadi hatred ya. Iya. Kayak lu malah ngomongin dia orangnya kayak apa. Ya jujur gue sampai sekarang sih gue gak pernah ya. Terserah maksud dari sisinya maksud sono gimana. Tapi kalau dari gue tuh gue gak pernah punya dendam ataupun apapun gitu menurut gue. Jadi gue juga gak pernah ngomong apa-apa. Dan menurut gue mungkin itu salah satu hal yang gue sangat syukuri dari hidup gue tuh orangnya lumayan gak dendam, Sab. Gue kalau udah maafin ya gue bisa maafin aja gitu. Gue gak dendam ke orangnya gitu. Kayak gitu sih. Ya sih ya, intinya kalau kita tuh gak dendam, gak ada hal yang kayak kita tahan tuh kayaknya hidup tuh lebih lancar lah. Karena kan semuanya di otak lu nih. Jadi kalau lu kesel sama orang terus kan juga kayaknya males juga. Kitanya juga capek gitu loh. Nah balik ke Sab, jadi tips buat teman-teman di luar sana yang misalkan lagi mengalami friendship, atau bahkan gimana cara mencegah friendship breakup. Karena kan kita sebagai orang yang kayak nggak suka dan bisa menghindari itu kan. Nah menurut lo, tadi kan gue udah ngomong banyak. Kalau dari sisi lu, apa nih tipsnya apa aja buat kayak mereka semua bisa menghindari itu? Menurut gue ya namanya berhubungan kayak ada relationship, lu nggak bisa egois sih. Jangan egois, kayak ya mengerti lah temen lu tuh sifatnya kayak gimana, lu tuh gimana. Intinya kita masih punya batasan, tapi ya tetap ngerti. Karena orang-orang kan bener-bener sifatnya tuh beda-beda banget ya. Bener. Jadi kayak harusnya lu ngerti lah seiring berjalannya waktu dia tuh orangnya gimana. Ya kalau lu emang gak cocok dari awal, ya gak usah temenan terlalu dekat gitu. Jangan dipaksain. Intinya hubungan jangan dipaksain. Bener, kayak lu juga bisa harus jaga jarak gitu. Bener, iya gak semuanya lu bisa jadiin temen deket juga, gak sih? Bener, gak semua orang bisa lu jadiin temen deket gitu. Ya, kalau emang gak cocok, lu ngerasa dia toksik, dia dari awal tuh juga udah suka ngomongin orang, apa ya udah berarti gak usah dimusuhin, cuman kayak lu tahu, oh berarti gue jaga jarak nih, kayaknya gue gak cocok sama orang kayak gini gitu. Jadi kayak pinter-pinter
pinter-pinter mengenal diri sama pinter-pinter lihat situasi gak sih? Bener sih, itu gue setuju banget. Kayak ya makanya kita harus jadi orang yang seperti apa kan, kayak kita nggak bisa juga paksain misalnya kalau kamu orangnya overthinking, kita kayak jangan overthinking, ya susah juga bisa. sih. Tapi ya again yang mungkin di-highlight adalah ya lu harus tahu jaga jarak, maksudnya kayak tahu boundaries kamu tuh seperti apa sih. Sama satu bener, nggak semua orang tuh bisa dijadiin teman baik. Jadi kamu juga nggak usah sucker for a friend gitu. Iya, kayak pasti banyak di luar sana tuh yang kayak masih mau temenan gitu. Makanya bersyukurlah mungkin kalau teman-teman yang memang punya teman dari kecil, atau you have a lot of friends yang memang support kalian, ya sayangilah teman-temanmu tapi dengan baik, jangan in toxic way. Sama gitu. satu lagi, nggak semua teman baik tuh selalu temenannya dari kecil menurut gua. Bener. Bisa aja kamu di umur 28 ini tiba-tiba ketemu orang baru, cocok, jadi sahabat, itu bisa banget. Bener. Makanya jangan pernah nutup diri menurut aku. Memang teman kecil is something lah. Maksudnya itu hal yang kayak kita harus syukuri lah. Karena kan teman dari kecil gitu. Tapi again yang tadi kata Sabrina, gue setuju banget. Nggak semua teman baik itu comes from teman kecil. Iya. Bisa juga nggak ada yang tahu lah dari teman kerja, teman ketemu di pageant, teman ketemu di kerjaan dan sebagainya, bisa jadi teman baik in the end. Gitu. Oke guys, semoga tips-tips ini bermanfaat ya buat kalian yang lagi temenan atau temenan lagi marah atau temennya toksik gitu. Temen lagi marah. Iya, jangan lupa share juga video ini ke teman-teman cewek kalian ataupun cowok juga, biar kehidupan kalian lebih santai dan berjalan lancar. Betul guys please, hidup itu udah susah, jangan dibikin susah. Makin susah masalah apalagi teman gitu. Oke, jangan lupa subscribe, share dan komen video kita. Kalian bisa langsung aja komen di bawah dan kita bakal jawabin satu-satu. Tenang aja, kita bakal bacain kok. Semua sih kita bacain sebenarnya. Atau bahkan kalau kalian punya ide mau bikin apa atau kayak ngomongin tentang apa, please let us know karena kita bakal bikinin buat kalian. Oke, that's all for today guys. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram @gadisgelaspodcast, di YouTube, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Dan juga jangan lupa follow @Trishalewati sama Sabrina B double S. Yes. See you on the next episode guys. Bye.